Kalian tahu tidak, keanekaragaman hayati itu mencakup apa aja? Kalau kalian belum tahu, simak video aku ya. Nah, keanekaragaman hayati ini merupakan variasi organisme hidup yang ada di 3 tingkatan, yaitu gen, spesies, dan juga ekosistem. Berdasarkan pengertian tersebut, kita bisa bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen itu perbedaan atau variasi gen yang terjadi dalam suatu spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen pada organisme dalam satu spesies ini juga sering disebut dengan varietas atau ras. Lalu yang kedua, ada keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Nah, untuk keanekaragaman hayati tingkat spesies itu perbedaan yang dapat ditemukan pada suatu komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Dan yang ketiga, ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, untuk keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ekosistem alami, misalnya hutan, rawa, mangrove, sungai, dan padang rumput. Dan yang kedua, ada ekosistem buatan, misalnya agroekosistem dalam bentuk sawah, ladang, dan kebun. Kalau tadi kita sudah bahas keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yang terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Sekarang, yuk kita bahas tentang tipe ekosistem. Tipe ekosistem sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama, ada ekosistem perairan atau akuatik. Pada ekosistem perairan ini terdapat plankton, neuston, nekton, porifiton, dan yang terakhir ada bentos. Nah, yang kedua ada ekosistem darat. Ekosistem darat ini meliputi area yang sangat luas yang sering disebut dengan bioma. Pada ekosistem darat ini terdapat hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan taiga, dan yang terakhir ada tundra. Kalau tadi kita sudah bahas tipe ekosistem, yuk sekarang kita bahas keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai keadaan alam yang berbeda dan kekhususan kehidupan di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora, fauna, dan mikroorganisme yang tinggi. Yang pertama, ada kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme di Indonesia. Negara kita Indonesia ini dikenal sebagai negara mega biodiversitas yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dengan banyak spesies endemik, terutama di Pulau Papua, Sulawesi, dan Kepulauan Mentawai. Contohnya, ada burung jalak Bali dan burung maleo. Yang kedua, ada penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, di penyebaran keanekaragaman hayati ini, kita akan bahas mengenai penyebaran flora dan fauna. Yang pertama, ada penyebaran flora di Indonesia. Flora Indonesia itu termasuk flora kawasan Malaysiana, beragam sesuai wilayahnya dan ketinggiannya, seperti Dipterocarpaceae di Sunda, sagu di Sahul, Eucalyptus degluta di Walsi, serta masih banyak lagi jenis tanaman khas dari dataran rendah hingga pegunungan tinggi. Yang kedua, ada penyebaran fauna di Indonesia. Penyebaran fauna Indonesia dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu ada kawasan bagian barat dengan fauna khas seperti harimau dan gajah, ada kawasan peralihan dengan fauna campuran seperti komodo dan anoa, dan yang terakhir ada kawasan bagian timur dengan fauna khas seperti burung cendrawasih dan kanguru pohon, yang masing-masing dibatasi oleh garis village, beaver, dan whitaker. Yang ketiga, ada fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber obat-obatan, sumber kosmetik, sumber sandang, sumber papan, aspek budaya, dan yang terakhir, sumber plasma nutfah. Kalau tadi kita sudah bahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Yuk, sekarang kita bahas menghilangnya keanekaragaman hayati. Terancam punah, bahkan hilang berbagai jenis keanekaragaman hayati ini disebabkan oleh hilangnya habitat tanaman dan hewan, pencemaran tanah, udara, serta air, perubahan iklim, eksploitasi tanaman dan hewan, adanya spesies pendatang, dan yang terakhir industrialisasi pertanian dan hutan.
Nah, itu tadi kita sudah bahas penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati. Yuk, sekarang kita bahas usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Apa sih usaha yang dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia? Jadi, usaha yang telah dilakukan adalah konservasi keanekaragaman hayati. Konservasi ini dilakukan secara in situ, yaitu upaya pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, dan ex situ, yaitu upaya pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya, guna menjaga fungsi ekosistem, mencegah kepunahan spesies, serta menyediakan plasma nutfah bagi pengembangan budidaya. Jadi, kita sudah bahas usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Yang terakhir, yuk kita bahas klasifikasi makhluk hidup. Jadi, klasifikasi makhluk hidup itu merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu. Cabang ilmu biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini sering disebut dengan taksonomi. Yang pertama, ada dasar-dasar klasifikasi. Dasar-dasar klasifikasi sendiri itu dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada klasifikasi sistem alamiah, yang kedua ada klasifikasi sistem artifisial atau buatan, yang ketiga ada klasifikasi sistem filogenetik, dan yang terakhir atau yang keempat ada klasifikasi sistem modern. Yang kedua ada tingkatan takson dalam klasifikasi. Tingkatan takson merupakan tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup. Jadi, semakin tinggi tingkatan takson, semakin banyak anggota takson, serta semakin banyak pula perbedaan ciri antar anggota takson, dan sebaliknya. Urutan klasifikasi tingkatan takson dimulai dari kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies, dan sampai yang terakhir adalah varietas. Yang ketiga ada sistem tata nama makhluk hidup. Penulisan nama ilmiah makhluk hidup menggunakan sistem binomial nomenklatur yang diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Terdiri dari nama genus dan spesies yang sistem penulisannya ditulis dalam bahasa Latin atau dilatinkan, ditulis secara universal dengan aturan tertentu untuk menghindari perbedaan nama lokal. Yang keempat, ada perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup sendiri berkembang mulai dari sistem 2 kingdom, yaitu plantae dan animalia, hingga yang terakhir 3 domain, yaitu archaea, bakteria, dan eukarya. Dan perkembangan itu telah melalui berbagai sistem, seperti sistem 3 kingdom, 5 kingdom, 6 kingdom, dan 8 kingdom. Yang kelima, ada identifikasi makhluk hidup. Identifikasi makhluk hidup dapat dilakukan dengan mengamati ciri-ciri organisme, membandingkan dengan referensi, dan menggunakan kunci determinasi yang berupa panduan praktis berbasis ciri di kolom. Contoh penggunaan kunci determinasi dapat mengelompokkan organisme seperti udang ke dalam krustasea, cumi-cumi ke moluska, kupu-kupu ke Lepidoptera, dan ikan ke Pisces. Langkah-langkahnya meliputi pencocokan ciri dengan kunci determinasi hingga ditemukan nama kelompok atau takson organisme tersebut. Sekian video dari saya. Terima kasih. Dadah!